Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada tutorial video kali ini kita akan membahas tentang salah satu selektor yang ada di CSS, yaitu selektor ID. Nah, rekan-rekan perlu mengingat kembali ada dua jenis selektor yang sudah kita pelajari pada video tutorial sebelumnya, yaitu type selector, yang kedua selector class, dan yang ketiga ini adalah selector ID. Nah, selector ID ini menggunakan ID yang dimiliki oleh setiap elemen yang ada di dalam dokumen HTML. Jadi ID ini sebagai identity atau unique name yang dimiliki oleh sebuah elemen di dalam dokumen HTML. Jadi dengan ID itulah nanti CSS akan bekerja. Nah, kemudian untuk mendefinisikan sebuah selector ID, rekan-rekan bisa menggunakan tanda hash atau tanda pagar yang biasa kita jumpai. Ini posisinya kalau di dalam keyboard bersamaan dengan angka 3. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan shift di angka 3 untuk mendapatkan selector ID. Nah, kemudian yang perlu menjadi catatan yang harus selalu kita ingat, bahwa dalam sebuah halaman atau dokumen tidak boleh terdapat lebih dari satu ID dengan name value yang sama. Jadi kalau rekan-rekan nanti punya identity yang sama di dalam sebuah dokumen halaman HTML, maka itu tidak diperkenankan. Jadi name itu harus unik. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apabila sudah disisipkan pada elemen tertentu, maka tidak boleh disisipkan pada elemen yang lain dalam satu halaman yang sama. Jadi poin 3 dan 4 ini sebenarnya saling berkorelasi. Pada prinsipnya rekan-rekan harus perlu diingat bahwa dalam sebuah dokumen HTML, selanjutnya kita simpan dalam satu buah file, tidak boleh ada ID yang sama. Jadi rekan-rekan juga perlu ingat tidak ada istilah duplicate di dalam pemberian nama ID. Seperti rekan-rekan kalau punya nama yang sama, dulu misalnya kita sekolah di SD, di SMP atau di SMA, kalau ada nama yang sama, perilakunya bagaimana? Misalnya namanya adalah Yuli, maka Yuli A ada Yuli B. Nah, seperti itu. Kecuali kita sekarang sudah menggunakan nomor induk, nah itu pasti tidak ada yang sama. Prinsipnya seperti itu. Nah, kemudian pada saat kita memberi nama, ini bersifat case sensitive. Jadi nama ID ini tidak boleh kita sembarangan memberikan namanya. Jadi walaupun secara ejaan itu sama, secara pembacaan sama, tetapi dalam pengenalannya ID ini membedakan huruf besar dan huruf kecil. Jadi rekan-rekan perlu berhati-hati kita dalam memberikan sebuah nama untuk ID. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mengimplementasikan bagaimana menggunakan selector ID dalam sebuah dokumen HTML. Nah, rekan-rekan bisa menyiapkan text editor yang nanti kita gunakan untuk menulis dokumen HTML dan CSS untuk mengimplementasikan selector ID. Nah, rekan-rekan bisa langsung simpan saja di satu dokumen ini, save ya. Kita beri nama sesuai dengan hand-on lab yang sudah kita siapkan. Di sini namanya adalah script3_01.html. Nah, setelah itu rekan-rekan bisa memulai menulis dengan HTML seperti ini saja, kemudian tekan tombol tab sekali di keyboard untuk membuat struktur dokumen HTML yang baku. Nah, seperti ini. Jadi saya ulangi ya. Untuk mulai hari ini ke depan, kita bisa tulis saja HTML, kemudian ditekan tombol tab untuk menghasilkan dokumen HTML yang baku. Nah, di bagian title kita bisa memberikan misalnya selector ID seperti ini, kemudian di save saja.
rekan-rekan bisa langsung saja klik kanan, kemudian open in browser. Kita bisa menjalankannya langsung. Seperti ini, kita baru punya judul namanya Selector ID. Kemudian rekan-rekan bisa buat satu buah Selector ID di bagian kepala. Di sini ada style seperti ini ya. Kemudian kita bisa tambahkan di sini. Nah, seperti ini ya. Ada tab, misalnya kita memberikan judul. Jadi di sini gunanya untuk membuat selector ID seperti ini ya. Misalnya nanti teks kita rata tengah seperti ini rekan-rekan ya. Kemudian nanti backgroundnya, untuk background colornya kita bisa buat misalnya warna, nah background color, nah ini misalnya warna merah seperti ini. Nah, kita sudah menyiapkan ini di dalam definisi style sheet-nya. Kemudian kita gunakan saja, misalnya di sini kita menggunakan, nah seperti ini rekan-rekan. Ada misalnya judul itu biasanya kita menggunakan H2. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Misalnya kita mau membuat konten tentang mengenal kota Palembang. Nah, rekan-rekan perhatikan proses pembuatan awalnya. Mengenal kota Palembang ini kita belum memberikan sebuah style sama sekali. Kemudian di sini kita harus menggunakan ID. Jadi H2 ini ID-nya adalah, nah ya, rekan-rekan bisa tulis saja judul. Nah, jadi judul ini adalah ID atau elemen yang nanti kita pilih, kita select. Nah, cara menseleknya adalah memberikan tanda tab di sini. Tab judul atau cross judul. Nah, di sini ID-nya yang kita pilih. Kemudian rekan-rekan bisa simpan saja. Kemudian nanti refresh saja yang ada di sini. Nah, ya, rekan-rekan bisa lihat rata tengah. Nah, kemudian kalau kita mau membuat misalnya sebuah running tag. Nah, running tag ini lazim kita temui di TV, misalnya ada bagian tulisan yang berjalan seperti itu nih ya. Misalnya kita buat di sini running tag ya. Running tag seperti ini. Nah, seperti itu rekan-rekan. Kemudian bagaimana perilakunya? Misalnya di sini color. Nah, colornya ini mau diberikan warna apa di sini? Misalnya warna biru ya. Kemudian text transform. Nah, ini kita mau buat semuanya huruf besar. Nah, di sini misalnya kita memberikannya pada Mercu. Nah, Mercu seperti ini ya. Nah, Mercu-nya apa di sini? Informasi yang mau kita tampilkan, misalnya hari jadi Kota Palembang. Kota Palembang adalah, ada yang tahu? Nah, kita yang tinggal di Palembang juga belum tentu tahu. Nah, kita bisa lihat di sini Masehi ya. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, ada tulisan yang berjalan ya. Nah, kita bisa membuat misalnya behaviornya, perilaku dari Mercu ini nanti bolak-balik saja ya. Behaviornya misalnya alternate. Nah, seperti ini. Nah, itu kan muncul dari kanan kemudian ke kiri hilang ya. Nah, kita buat alternate itu supaya dia nanti bouncing atau bolak-balik seperti itu. Nah, tapi di sini kita belum memberikan selektornya. Jadi ID yang untuk menggunakan ini namanya adalah running tag. Nah, rekan-rekan dapat dari sini sebenarnya. Jadi running tag ini harusnya ID-nya dulu, baru di ini boleh ya. Yang penting kita paham bahwa ID ini nanti akan di-select untuk diberikan styling di sini. Kita refresh saja. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Ini adalah proses bagaimana kita membuat dokumen HTML, kemudian bagaimana membuat ID-nya, kemudian bagaimana teknik kita untuk membuat stylishnya.
Nah, misal kita mau buat paragraf yang agak panjang di sini ya. Panjang itu bukan panjang dalam arti membentang, tapi panjang maksudnya teksnya agak lumayan panjang. Nah, kita mengenal kota Palembang, kota empek-empek ya, kota 1000 wong kito. Nah, karena semuanya harus pakai huruf O di belakangnya ya. Kota Palembang misalnya seperti ini. Rekan-rekan boleh menuliskan dokumen yang agak panjang, misalnya merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Palembang adalah ibu kota terbesar kedua setelah Sumatera Utara. Nah, setelah apa? Setelah kota Medan di Sumatera Utara. Memang kota Palembang adalah kota yang besar ya. Nah, kemudian rekan-rekan bisa tambahkan informasi yang lain ya. Nah, misalnya apa? Kota dengan luas wilayah, misalnya seperti itu ya. Kota dengan luas wilayah, berapa wilayahnya? 400,61 km persegi. Nah, dihuni oleh misalnya lebih dari 1,8 juta penduduk pada tahun misalnya 2018. Nah, kita sudah punya paragraf di sini rekan-rekan ya. Nah, paragraf di sini bagaimana kita akan menampilkannya? Nah, berilah ID di sini misalnya ya paragraf misalnya ya. Nah, seperti ini. Baru kemudian kita buat satu buah stylist untuk paragraf. Seperti ini rekan-rekan ya. Nah, ini sudah. Jadi kita tinggal buat stylistnya. Misalnya kalau paragraf itu harus rata kiri dan kanan atau justify, maka rekan-rekan buat teks align-nya seperti ini, justify. Nah, seperti itu. Kita lihat perubahannya. Nah, kemudian apalagi yang akan kita lakukan? Misalnya background color-nya dibuat yellow. Yellow itu maknanya adalah kemakmuran ya. Kuning itu kemakmuran. Jadi kalau ada simbol warna kuning itu artinya orangnya makmur-makmur. Nah, seperti itu ya. Kalau musim partai itu, partai dengan background kuning artinya partai itu makmur-makmur warganya. Nggak nyambung ya. Nah, kemudian colornya apa? Nah, colornya misalnya warna biru. Nah, seperti ini rekan-rekan. Jadi tagnya kita beri warna biru. Kemudian antara warna dengan kotaknya ini, karena kita memberikan background, ini terlalu mepet ya. Nah, ini ya, mepet sekali dengan boundary kotaknya. Maka kita bisa buat padding di sini. Padding itu artinya jarak antara background itu supaya ada selisih beberapa pixel, misalnya 10 pixel. Nah, rekan-rekan bisa lihat perubahannya ya. Nah, ini padding ya. Jadi ada jarak antara content tag dengan backgroundnya, batasnya ya. Kemudian misalnya border, kita mau memberikan batas ya. Border colornya warna merah misalnya ya. Jadi ada bordernya. Nah, di sini sebelum border color diberikan, kita definisikan dulu bordernya. Nah, bordernya di sini apa? Misalnya solid ya. Banyak sekali pilihannya, nanti rekan-rekan bisa buat. Kalau solid terlalu kotak ya, kita buat saja agak nah, seperti ini. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Jadi ini adalah teknik bagaimana kita membuat sebuah dokumen HTML yang di dalamnya ada CSS yang mengimplementasikan selector ID. Jadi sekali lagi rekan-rekan perlu ingat, selector ID tadi kita sudah bahas tidak boleh ya sembarangan. Huruf besar dan kecil ini dibedakan. Misalnya pada judul J-nya saya berikan huruf besar, apa yang terjadi? Tidak dikenali ya, diingat-ingat ya. Jadi ID dalam memberikan nama ini case sensitif. Kalau di sini judulnya pakai J besar,
ya maka di sini harus pakai J besar. Nah, diingat-ingat ini case sensitif. Nah, kalau orang sensitif itu sedikit saja jadi masalah itu maksudnya ya. Maka jadi orang ya jangan terlalu sensitif. Yang penting kita bisa mengontrol ya emosi kita. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Jadi kita sudah bisa lihat di sini bagaimana mengimplementasikan selektor ID. Walaupun contohnya sederhana, tapi mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam tutorial video kali ini bisa memberikan pemahaman kepada kita bersama bagaimana mengimplementasikan selektor ID.